Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Gimana? Token listrik di rumah kalian masih aman? Sebuah film berjudul Gladiator Underground tahun 2025 akan memancing hormon-hormon kebrutalan dalam diri Anda karena film ini akan menceritakan tentang sebuah laga gelut ilegal di bawah tanah yang dikendalikan oleh sindikat jahat, kriminal, yang kejam dan korup. Yang karena 2 jam lagi saya harus terbang ke Maroko untuk ikut IRL bersama ISOSpeed. Langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat serbahan, kencangkan celana orang di samping Anda. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Berlatar di kota Loklang, cerita diawali dengan memperlihatkan 2 bersaudara yang merupakan ahli bela diri kungfu aliran murni. Ada Wu si adik dan Max si kakak. Mereka sengaja datang ke sebuah arena tarung bebas di bawah tanah untuk mendaftar turnamen bergengsi yang disebut dengan Naraka Turnamen. Berbeda dengan tarung bebas pada umumnya, para peserta yang ingin ikut dalam turnamen ini diwajibkan mengikuti ujian atau tryout terlebih dahulu, yang apabila 2 bersaudara ini berhasil menjatuhkan semua penjaga tanpa terluka sedikit pun, maka mereka layak mendapatkan tiket menjadi peserta. Lolos dari ujian barusan, kini tugas Wu dan Max adalah mencari sponsor yang akan mendanainya dalam ring nanti. Si panitia menjelaskan bahwa mereka hanya punya waktu 1 bulan lagi sampai turnamen dimulai, yang jikalau waktunya tiba dan mereka tak kunjung mendapatkan sponsor, maka panitia akan membatalkan tiketnya. Max pun pergi ke lokasi tarung bebas jalanan yang kali ini terbuka untuk umum. Tidak datang untuk berkelahi, ia hanya mencari sahabat lamanya bernama Sojin yang kebetulan sedang melakukan pertarungan. Meski dijuluki sebagai petarung mesum, tapi bela diri yang dimilikinya tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan si lawan yang digadang-gadang sebagai juara bertahan pun tidak ada apa-apanya di hadapan si Sojin ini. Dia bernama Bohan, orang yang memegang kendali di wilayah ini sekaligus sponsor Sojin dalam turnamen Naraka nanti. Mendengar Max juga lolos ujian tryout kemarin malam, membuat Sojin sangat senang karena mungkin mereka bisa melakukan pertarungan persahabatan. Namun karena Max belum mendapatkan sponsor, ia pun meminta bantuan Sojin untuk mencarikannya. Secara kebetulan di sana ada seorang wanita kaya raya bernama Vina yang doyan bertaruh dalam hal-hal seperti ini, sehingga Max merasa perlu untuk mengajaknya join menjadi sponsor dalam turnamen nanti. Namun karena Vina sudah punya petarung andalan, Max pun dengan lantang mengajaknya berkelahi yang jika Max berhasil menang, maka Vina harus menjadi sponsornya. Ya, Bohan pun langsung menghentikan pertarungan karena Max hampir saja menghilangkan nyawa si lawan. Melihat potensi besar yang Max miliki, Vina yang awalnya nampak ogah-ogahan pun seketika berubah pikiran dan mau menjadi sponsornya dalam turnamen Naraka. Let's make some money to get Max Yan. Yes, ma'am. Berbeda dengan Max yang berambisi menjadi petarung nomor 1, Wu mengikuti turnamen ini justru ingin menghancurkan sistem yang sudah ada. Dengan fakta bahwa turnamen Naraka selalu memakan banyak korban setiap tahunnya, sang guru atau biasa dipanggil Sifu ini pun sengaja mengsponsori Wu untuk menghentikan kegilaan para elit global yang korup dan sangat kacunggang Hong Heng Hong Yong. Man, that sounds like a load of crap to me. What are you doing here? Tak lama mereka kedatangan Max yang komplain terkait Sifu gara-gara memilih Wu sebagai petarungnya. Meski sudah dijelaskan bahwa tujuan mereka berbeda, Max yang pada dasarnya temperamen pun justru malah balik melawan Wu hingga terjadilah sedikit gutreng di antara mereka berdua.
Dan ya, Max tak sengaja menggunakan jurus terlarang pukulan tanpa bayangan yang hanya segelintir orang bisa menggunakannya. Andai saja Wu telat menahan pukulan barusan, entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun ketika ia akan membalas, Sifu dengan cepat menghentikan pertarungan. Merasa dianaktirikan, Max pun kembali ke tempatnya Bohan untuk menemui Vina, di mana Bohan yang tahu asal-usul dan siapa gurunya pun meminta Sojin menghabisi Sifu dengan alasan akan mengacaukan acara turnamen. Sempat menolak karena Sifu adalah guru sahabatnya sendiri, Sojin tidak bisa berbuat apa-apa saat si Bohan mengancam akan menghabisi anak dan istrinya. Wouldn't you like to go home and see your family? Maybe. Till I say so. Your call. Keesokannya Sojin pun mendatangi Padepokan dan memperingatkan Sifu agar mundur dari turnamen. Namun karena beliau tidak tahu siapa Sojin dan apa alasannya melarang ikut, Sifu tetap tegar pada pendiriannya hingga membuat Sojin terpaksa menghabisinya. I can free you from your darkness. Tak lama, Max mendapat panggilan mendadak dari Wu yang memberitahu bahwa sudah terjadi kekacauan di Padepokan. Setibanya di sana, mereka mendapati Sifu sudah engap-engapan dalam keadaan sekarat, di mana beliau berpesan agar Wu dan Max berjanji satu hal untuk bekerja sama menghancurkan turnamen Naraka. I promise, Sifu. I promise. Singkat cerita, malam turnamen pun tiba. Dengan fakta bahwa Sifu sudah tiada, kini Vina akan mensponsori 2 petarung sekaligus. Setibanya di dalam, sudah ada Bohan dan Sojin yang terlihat menyesal karena menghabisi guru mereka. Bohan yang pika sebelen pun malah sengaja memberitahu siapa pelaku yang sebenarnya hingga membuat Max semakin amarahan. Ronde pertama adalah pertarungan 1 lawan 1. Panitia menjelaskan bahwa setiap sponsor bebas bertaruh pada siapapun meski itu bukan petarung yang mereka bawa. Para peserta turnamen diperbolehkan menyerah jika memang sudah tidak sanggup melanjutkan pertandingan, di mana Max sendiri terpilih menjadi petarung pertama yang akan melawan ahli capoeira dari Kalimantan Tengah. Sementara para sponsor termasuk Vina sibuk bertaruh untuk jagoannya masing-masing, Max sendiri terlihat cukup dibuat kewalahan dengan beberapa tendangan mematikan yang dilayangkan si lawan. Namun semua itu hanyalah taktik agar ia bisa membaca alur pertarungan hingga berhasil menjatuhkannya dengan cukup mudah. Melihat Vina begitu antusias dengan kemenangan pertama ini, sang pimpinan turnamen yang bernama Mantis pun turun untuk mengucapkan selamat. Hingga pertarungan kedua dimulai, kini giliran Wu bertarung melawan ahli Muay Thai dadakan dari Timur Tengah. Tidak seperti Max yang bertarung dengan brutal, Wu justru terlihat begitu tenang dan fokus pada setiap gerakan yang dilayangkan hingga berhasil membuat kaos si lawan. Dalam pertarungan berikutnya, kini giliran Sojin Simsum akan melawan seorang rapper band lokal yang tidak jago-jago amat dalam berkelahi. Hal itu terbukti dari bagaimana Sojin mempermalukannya di depan semua penonton hingga membuat si lawan benar-benar kena mental. Yang mengedankan dari turnamen ini adalah pihak sponsor diperbolehkan untuk 1 kali membantu pertarungannya dengan cara memutar roda keberuntungan, yaitu sebuah roda dengan berbagai senjata tajam termasuk pistol di dalamnya. Melihat petarungnya akan dikalahkan, si sponsor langsung menambah uang taruhan untuk memutar rodanya hingga si lawan mendapatkan sebilah pisau rantai. Let's fucking go! Meski sudah didukung oleh sponsor kaya raya, tetap saja si lawan tidak sebanding dengan Sojin. Sehingga ketika Sojin berhasil merebut pisaunya, ia langsung menggunakan jurus pamungkas berupa gigitan terlarang yang membuat burung si lawan hilang seketika.
Beres dengan pertunjukan brutal barusan, tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pertandingan antara juara turnamen tahun lalu yang bernama Kong melawan seorang arsitek rumahan yang tidak terlalu meyakinkan. Namun berkat sponsornya yang punya banyak uang, si arsitek jadi punya kesempatan memutar roda keberuntungan dan mendapat sebilah pisau tempur yang sangat tajam. Tak ingin jagoannya kalah dalam ronde pertama, sponsor yang sama-sama banyak uang pun ikut memutar roda keberuntungan. Namun hari apes nampaknya kali ini berpihak pada Kong yang hanya mendapatkan sebatang pulpen Castello. Meski sempat ditertawakan oleh para penonton, gelar juara yang Kong dapat bukanlah datang dari modal sponsor saja. Ia bisa berada sejauh ini tidak lain berkat latihan keras yang terus dijalani. Karena meski bermodalkan sebatang pulpen, Kong tetap berhasil menghabisi lawannya. Melihat jagoannya tewas, si sponsor yang sudah kehabisan uang pun komplain dan meminta panitia mengganti uang pendaftarannya. Di mana kita yang menonton akhirnya akan diperlihatkan dengan seberapa kejam Mantis dalam menjalankan bisnis ini. Ia tidak segan-segan menembak si sponsor di hadapan para penonton. Ronde pertama selesai, kini acara dilanjutkan pada ronde kedua dengan pertarungan 2 lawan 2. Max dan Wu terpilih menjadi peserta pertama melawan dua bersaudara beda ibu dari wilayah Cina Selatan. Sadar jika mereka adalah lawan yang tangguh, sponsor dari pihak lawan langsung memutar roda keberuntungan. Si kurus mendapatkan pedang katana, sementara untuk si bongsor mendapat cakar tangan seperti dalam film Wallprint. Dan ya, tepat saat Max dalam posisi terdesak itulah Vina dengan cepat menambah uang taruhan untuk memutar roda keberuntungan. Max mendapat cincin besi Shaolin, sementara untuk Wu, ia benar-benar beruntung karena mendapatkan pistol yang ini berarti akan menjadi kemenangan instan bagi mereka berdua. Tapi tebak, apa yang dilakukan dengan pistolnya? They're gonna kill us! Let me show you how we're gonna do this. Clean. Ya, karena Wu sangat menjunjung tinggi sportivitas, ia dengan belegugnya malah menolak memakai pistol dan akan tetap berjuang menggunakan tangan kosong. Meski sudah dijelaskan bahwa fair tidak perlu atau tidak berlaku di tempat seperti ini, Wu tetap kekeh bahwa apa yang dilakukannya adalah demi memenuhi janji pada Sifu mereka dan... Pertarungan pun kembali dilanjutkan dengan Vina dan sponsor lain yang dibuat geleng kepala melihat tindakan bodoh Wu barusan. Meski begitu, ia tetap bisa membuktikan bahwa ilmu bela diri yang sesungguhnya berhasil membuat pihak lawan kewalahan. Namun di detik-detik akhir pertarungan, Max yang sudah diliputi rasa amarah pun dengan tega menghabisi kedua lawan tersebut. Lanjut ke babak berikutnya, kini giliran Sojin dan Kong si juara bertahan melawan dua petarung lokal yang hanya dijadikan samsak tinju. Hingga ronde kedua selesai, tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu ronde ketiga alias eliminasi, di mana 8 peserta yang tersisa akan bertarung dalam satu ring yang sama, hingga menyisakan 2 petarung untuk masuk ke babak final. Pada ronde ini, sponsor hanya diperbolehkan memutar roda keberuntungan sebelum bel bertandingan dimulai. Kong mendapat kapak Wiro Sableng, Max mendapat tongkat kayu, Sojin dengan tongkat baseball berduri, sebagian mendapat payung bekas, sebagian lagi ada yang cukup mujur, yaitu mendapat sebilah pisau. Namun tidak bagi si lawan dari Swedia ini yang hanya mendapatkan 1 batang udud, tapi lengkap dengan pemantiknya. Pertarungan pun dimulai dengan Max melawan Kong sang juara tahun lalu. Karena Max hanya kebagian tongkat kayu, ia cukup dibuat kesulitan saat Kong terus menyerangnya menggunakan kapak besar. Namun berkat salah satu lawan yang salah melempar shuriken, Max berhasil mengalahkan pembungkuk si Kong dan...
Beralih ke sudut lain, kita akan dibawa pada Wu yang harus melawan seorang petarung dari Irlandia. Sama-sama menggunakan tangan kosong, Wu cukup dibuat kerepotan saat si lawan lebih unggul dalam hal kelincahan. Setelah beberapa kali terjatuh, disitulah Wu terpaksa mengeluarkan jurus mabuknya sehingga satu persatu petarung pun mulai tumbang. Kini saatnya kita menyaksikan kembali aksi Sojin si mesum yang melawan dua orang petarung sekaligus. Masih dengan gaya yang sama, yaitu tengil, Sojin benar-benar membrutal menghabisi mereka berdua. Bahkan payung yang dianggap tidak berharga bisa menjadi senjata mematikan di tangan si Sojin ini. Tersisa Max, Wu, dan Sojin. Mereka akan bersaing demi bisa masuk babak final. Sadar jika Max tidak akan mengampuni Sojin, Wu yang tak ingin jatuh lebih banyak korban pun langsung menjatuhkan Sojin lebih dulu. Tetapi ya, Wu pun tak sengaja menggunakan jurus pukulan terlarang yang membuat Max jatuh terkapar. Entah Max masih bisa diselamatkan atau tidak, Sojin yang melihat pun hanya bisa berdiri terdiam, termasuk semua orang yang hadir dalam turnamen ini, saking kagumnya melihat pukulan Wu yang barusan. This is biblical. Singkat cerita, tibalah turnamen pada ronde terakhir alias babak final. Wu benar-benar gede milik karena sponsor memutar roda keberuntungan dan berhasil mendapatkan sebilah katana. Namun sekali lagi, karena Wu menjunjung tinggi sportivitas, ia malah membuang pedang tersebut. Giliran Sojin memutar roda keberuntungan, ia mendapat serum binatang yang bisa meningkatkan kecepatan, stamina, dan kekuatan secara instan. Disinilah Sojin benar-benar dilema antara harus mundur atau tidak, karena jika menyerah, Bohan pastinya akan menghabisi anak dan istrinya, sehingga meski berbadan gempal dan dijuluki sebagai petarung edan, ilmu bela diri yang Sojin miliki sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Hal itu terbukti dari betapa lincah dan uniknya berbagai gerakan yang dilayangkan. Bahkan petarung handal sekelas Wu saja benar-benar dibuat kewalahan. Dan ya, Sojin muntah angin lenca setelah Wu memukulnya pada titik syaraf yang sensitif, di mana hal tersebut sengaja dilakukan untuk mengeluarkan semua racun serum yang sempat Sojin minum barusan, sehingga mulai sekarang pertarungan akan berjalan adil dan beradab. Dari sini, tempo pertarungan pun berjalan dengan sangat cepat dan seimbang. Wu tetap mempertahankan iramanya dalam mode pertahanan, sementara untuk Sojin, ia menggunakan gerakan cepat untuk menyerang hingga berhasil membuat Wu jatuh terkapar. Cekap dengan pemanasan, kini giliran Wu menggunakan jurus mabuknya untuk balik membalas. Setelah beberapa kali melayangkan kepretan tanpa bayangan, Sojin yang kembali mencoba melakukan pitingan pun justru malah dipiting balik, sehingga karena Wu tak kunjung mengakhiri Sojin, Mantis yang geram pun langsung mengerahkan semua pasukannya masuk ke dalam ring bermaksud menghabisi mereka berdua. Tetapi ternyata itu adalah Max yang masih hidup dan berhasil menghabisi Mantis berikut pasukan setianya. Disinilah Sojin akhirnya jujur bahwa apa yang dilakukannya adalah keterpaksaan semata. Jika Bohan tidak mengancam keluarganya, ia benar-benar tidak ada niatan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sifu, dan itu lebih dari cukup untuk membuat Max memaafkannya. Tak lama, mereka dikejutkan oleh kemunculan si Bohan yang sudah menodongkan senjata dan meminta semua uangnya diberikan. Sojin yang sejak awal sudah muak dengan perlakuannya pun langsung mengambil sekantong uangnya, dan inilah yang terjadi. Beberapa bulan kemudian kita akan diperlihatkan pada Wu dan Max yang kini melanjutkan sekolah padepokan setelah Sifu mereka meninggal.
Tak lama datang Sojin bersama anak dan istrinya bermaksud mengucapkan bela sungkawa, di mana semua orang yang ada di sana menerima baik kedatangan Sojin sekeluarga. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah memaafkan bukan berarti melupakan luka, tetapi memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengendalikan hidup. Karena saat memaafkan, kita sebenarnya sedang membebaskan diri kita sendiri dari beban dendam yang melelahkan. Ingat, kesalahan adalah bagian dari manusia dan memaafkan adalah bukti kedewasaan hati. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Cato kuku Wiro Sableng. Cuau, cuau, cuau.